Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Sembah Kau. Ibu Gembala berdoa. Haleluya. Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Haleluya. pada sore hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh berada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semua yang terjadi oleh karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Itulah sebabnya apa yang patut kami balas kepadamu Tuhan. Tidak lain kehidupan kami yang masih ada, kami tetap persembahkan kepadamu. Jadikan kami alat-Mu yang berguna di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Dan kuatkan, mampukan kami di tengah-tengah menjalani hidup di dalam melayani pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami sangat memerlukan Tuhan, membutuhkan Engkau Tuhan. Bahkan kami butuh selalu firman-Mu yang selalu datang untuk memberikan kekuatan semangat bagi kami, untuk kami tetap percaya bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, yang mampu menolong kami di dalam segala hal. Oleh karena itu Tuhan, pada saat sore hari ini kami datang kepadamu. Engkau kenal tiap-tiap pribadi kami yang ada Tuhan. Kami datang dengan berbagai macam pergumulan hidup, tapi kami percaya ketika kami datang kepadamu dan menyerahkan semua persoalan yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Engkau yang menjadi pertolongan, yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Khusus pada saat ini kami berdoa Tuhan buat ibu sepupu yang dalam keadaan kurang sehat. Tuhan tahu apa yang sedang dialami saat ini. Kami minta Tuhan, biar Engkau berikan kekuatan dan tetap berharap kepada Engkau, karena tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya mujizat masih ada sampai saat ini. Oleh karena itu kami minta di dalam nama Yesus, segala kuasa penyakit yang coba mengganggu di dalam tubuhnya, kami tangkis dan tolakkan dalam nama Tuhan Yesus, dan keluar darah Tuhan Yesus berkuasa tenai. Berikan kekuatan iman yang sungguh kepada ibu sepupu untuk percaya kepada Engkau. Terima kasih, kami percaya kami akan melihat perubahan demi perubahan, dan jamahan Tuhan boleh terjadi bagi ibu sepupu sehingga dia boleh tetap setia melayani Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan, kami yang ada pada saat ini kami terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan membuka acara besok kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan. Shalom, selamat sore. Pada kesempatan yang baik ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih boleh memiliki suatu kerinduan yang baik untuk tetap mencari Tuhan. Di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal yang pertama, 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan.
Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Puji Tuhan. Kita tolong dalam Salinan Lama ayat yang ke-10. Dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-10 saja dalam terjemahan lama. Yang ke-10. Ya. Yang telah melepaskan kami daripada kematian Ya. yang sebegitu besar itu, dan yang akan melepaskan kami kelak. Ya. Maka kepadanya lah kami menaruh harap bahwa Ia akan melepaskan kami lagi. Ya, puji Tuhan. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan lewat informasi mengenai tema khotbah pada saat hari ini dalam Beston doa puasa, yaitu tentang 3 macam kelepasan yang diambil dari ayat pokok kita yang menjadi pembacaan kita bersama saat ini dalam suratan Rasul Paulus, berbicara tentang suatu 3 kelepasan itu menunjuk kepada kelepasan tubuh, kelepasan jiwa, dan kelepasan roh. Dalam pelajaran kabar pengantin Kristus, saudara yang dikasihi Tuhan, ini tidak asing bagi kita bahwa kehidupan kita memang akan tertuju kepada suatu kehidupan yang akan disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Itu menjadi tujuan kita sebagai orang percaya. Dan kita tahu, saudara, berbicara tentang ketiga unsur ini dalam kehidupan manusia khususnya, itu semua merupakan suatu cerminan juga daripada gambaran Tritunggal Allah yang kita sembah, ya, yang terdiri dari 3 oknum, yaitu oknum Bapa, oknum Anak, dan oknum Roh Kudus. Kita bisa melihat ya bahwa keberadaan daripada Tritunggal itu dapat kita lihat dari sebuah tulisan di kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 dan 27, ketika Allah Tritunggal ya, menciptakan manusia. Minta tolong bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, baiklah kita. Ya, kalimat kita situ huruf kapital bukan? Dia punya huruf K-nya K besar ya. Ya, huruf kapital itu berbicara tentang ya Tritunggal Allah ya. Berbicara tentang keberadaan Tritunggal Allah yang ternyata memang dituliskan. Jadi kita di sini kan bentuk jamak, bukan tunggal ya. Jadi Allah Tritunggal itu ternyata bersama-sama ya, menjadi suatu sosok ya, hakikatnya Allah satu, tetapi memiliki 3 oknum. Tapi 3 oknum itu bukan hal yang terpisah. Itu saling tarik menarik ya, tidak terpisahkan, tidak akan yang sifatnya itu kekal ya, tidak bisa dibeda-bedakan. Itu bukan suatu jenjang, tapi itu merupakan satu kesatuan dalam diri Allah Tritunggal. Nah, ternyata Allah Tritunggal ini menciptakan manusia ya. Baca terus dulu. Menciptakan manusia. Baiklah kita Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, ya. dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Terus Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya,
Menurut gambar Allah diciptakannya dia, Ya. laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, jadi puji Tuhan ya. Saya dan saudara ini adalah manusia yang merupakan ciptaan Allah, gambaran dari dalam diri Allah itu sendiri, yang konsepnya sebenarnya dalam diri manusia itu memiliki 3 unsur juga, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, sebagaimana manusia yang sudah diciptakan itu jatuh dalam dosa, akhirnya manusia itu suatu sosok ya yang mengalami suatu kutukan ya. Tetapi karena Allah yang sudah menciptakan manusia, dia mempunyai rencana yang indah dan mulia untuk memperbaiki apa yang sudah rusak dalam diri manusia. Dan tentu Allah, sebagaimana dia awalnya menciptakan manusia dengan tubuh, jiwa, dan roh yang sempurna dalam kemuliaan Bapa, maka Allah pun akan menyempurnakan kembali roh, jiwa, dan tubuh dalam diri manusia. Nah, sekarang saudara, yang perlu kita pahami dalam suatu kehidupan kita yang memiliki unsur 3 unsur ini, tubuh, jiwa, dan roh. Dalam rahasia firman Tuhan ini dikatakan bahwa ada 3 macam kelepasan ya. Kelepasan tubuh, kelepasan jiwa, dan kelepasan roh. Itu yang dimaksud Paulus. Sekali lagi, aku dilepaskan ya, ia akan menyelamatkan kami lagi. Nah, ini memang agak dalam ya. Kita akan pelajari ya, kita akan bersama-sama mendalami firman Tuhan ini mengenai 3 macam kelepasan ini. Yang pertama kita bahas tentang kelepasan tubuh. Kelepasan tubuh ini kalau kita melihat daripada suatu perjalanan bangsa Israel, kehidupan suatu bangsa yang dipilih Tuhan, mereka ketika mereka terbebas dari perbudakan Mesir, sepanjang mereka tidak pernah rusak. Bahkan mereka tidak pernah mengalami kelaparan, selalu dicukupkan oleh Tuhan. Sehingga tubuh jasmani mereka pun, saudara, kalau bangsa ini betul-betul melakukan kehendak Tuhan, beribadah kepada Tuhan, secara tubuh jasmani bangsa Israel ya betul-betul bangsa yang sebenarnya selalu memiliki kekuatan penyertaan Tuhan, ya bisa dikatakan kesehatan yang sempurna, bahkan hikmat lewat hukum-hukum yang mereka pelajari. Bagaimana mengendalikan mereka, hawa nafsu mereka, itu kan dalam hukum Taurat dengan syariat-syariatnya. Kalau saudara baca dalam kitab Ulangan ya, Ulangan, Bilangan, Imamat, itu saudara baca itu segala hukum-hukum yang tertera di situ mengenai suami istri, mengenai saudara. Kita ini masih hidup dalam tubuh ini, kita masih membutuhkan makanan tubuh jasmani ya, minuman jasmani, terlebih kesehatan. Bagaimana kalau kita mau mengalami suatu kelepasan? Kalau berbicara tentang kelepasan tubuh secara mendalam, ya itu berbicara sudah satu paket. Bagaimana keselamatan kita ya di akhirat nanti, yaitu dengan jalan sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Artinya tubuh itu termasuk dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kita sebagai manusia yang berakal, yang berhikmat, kita juga harus dapat menjaga tubuh kita untuk tetap sehat dan kuat. Nah, kalau kita dapat menjaga tubuh kita tetap sehat dan kuat dengan hikmat yang daripada Allah, tentu kita bisa menjaga tubuh kita dengan pola makan kita, pola istirahat kita, aktivitas kita ya. Lalu apa lagi? Ya, makan makanan, berolahraga. Itu kalau kita ya di hari-hari ini kan terkadang kalau kita sedang jatuh sakit, ya kadang kita merenungkan, oh mungkin saya sudah salah makan, atau mungkin saya terlalu forsir. Ya, walaupun memang terkadang kan ya kita memiliki suatu jiwa semangat yang masih muda, walaupun sudah usia sudah lanjut, sudah terbatas jasmani, tapi karena masih menggebu-gebu bekerja, akhirnya
ada konsekuensinya, entah jatuh kah, karena keadaan tubuh jasmaninya sudah tidak seperti muda lagi. Nah itu dari sini saudara, kalau kita betul-betul mau mengikuti kehendak Tuhan, menerima segala hikmat yang daripada Tuhan, saya percaya ya kita akan hidup aman-aman saja ya, hidup sehat wa'alfiat ya. Ya puji Tuhan, kalau kita mungkin sakit karena usia tua, ya itu memang firman Tuhan juga sudah menyuratkannya. Jangan juga kita mengeluh. Lalu ada yang mungkin, sudah Jo ya, saya tidak mau bekerja lagi, sudah pasrah, sudah mengikhlaskan semuanya, maunya ingin pulang cepat. Nggak boleh begitu juga. Artinya kembali lagi, kalau kita memiliki hikmat daripada Allah, sekalipun kita sudah di usia 80, 90, 100, puji Tuhan, amin. Ya. Tapi kita sudah tidak lemah, ya mungkin kita melihat anak generasi muda yang dewasa, mungkin yang di pemandangan kita 30, 40, 50 itu masih energik karena kita sudah pernah melewatinya. Secara mungkin kita sudah umur 100 tahun, lalu kita memaksakan diri ya. Bahkan kita mau berdoa, Tuhan kencangkan kulitku lagi ya, buat tulang-tulangku kuat. Nah itu kan bisa saja ya, bisa saja saudara, itu tidak ada perkara yang mustahil. Tapi balik lagi saudara, ketaatan dan kepercayaan kita ya, terhadap firman Tuhan, kita jangan sampai melampaui apa yang sudah tertulis ya. Di sini bukan saya berarti mengajak saudara menggiring opini bahwa firman Tuhan itu ternyata pelit sekali mengenai usia. Di situ digariskan usia manusia hanya sampai 70 tahun. Nah, sementara misalkan saudara sudah umur 69 tahun, 1 tahun lagi sudah mau dipanggil Tuhan ya. Ya belum tentu saudara ya. Ini hanyalah suatu garis ya. Garis batas yang dibatasi sebagai peringatan kepada kita saja. Tapi kan firman Tuhan itu tidak berbicara hanya di satu ayat itu saja. Sebab sedangkan kalau berbicara keseluruhan, Nabi Musa saja di umur 70 tahun atau 80 tahun, baru dia dipercayakan untuk memimpin bangsa pilihan Tuhan. Nah, itu luar biasa, masih kuat. Bahkan Harun juga ya, itu memiliki usia yang masih bisa masih kuat untuk memimpin suatu bangsa. Artinya di sini kalau saudara pelajari Musa, mungkin secara fisik itu kalah ya, secara fisik terbatas, tapi dia mempunyai kebijaksanaan. Nah bagi orang yang sudah berusia tua ya, berpadan dengan kekuatan jasmani, jangan paksakan, tapi pelihara itu kebijaksanaan ya, hati yang bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang generasi muda. Itu yang bisa kita manfaatkan kehidupan kita. Kalau ibu gembala masih dipercayakan 20-30 tahun, ibu sepupu masih 50 tahun lagi, ya kita kan tidak tahu. Artinya pastilah kalau Tuhan percayakan 50 tahun ke depan, ya Tuhan pasti sediakan itu kekuatan tubuh jasmani. Yang terutama yang kita pikirkan saudara adalah bahwa apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita manfaatkan itu untuk kebaikan. Nah, itu saja. Jangan untuk mencari kesenangan bagi diri sendiri, jangan. Tapi bagaimana kita mendorong diri kita untuk berguna bagi banyak orang. Nah, pemikiran yang dewasa dalam Tuhan, karena kita berpikir itu anugerah Tuhan. Kalau umur 80 saya masih kuat, puji Tuhan. Apa ini Tuhan yang ingin kami lakukan? Karena kalau udah umur 80, 90, ya bisa saja kita berkata seperti Paulus. Sebenarnya kami seperti orang yang sudah dihukum mati. Ya, bahkan kami rasanya seperti sudah mati. Ya. Tapi kami terlepas dari semuanya itu. Karena Paulus berpikir, sebab itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Nah, makanya ada kalimat Paulus kan di dalam Filipi 1 coba. Filipi 1 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31 ya, 32. 1 ayat yang ke-29 mulai. Ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja. Sorry. Filipi 1 ayat 21. 1 ayat yang ke-21. Ya.
Karena bagiku hidup adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Dan Kristus, mati adalah keuntungan. mati adalah keuntungan ya. Jadi tidak masalah. Paulus beberapa kali diperhadapkan dengan maut tapi tidak mati-mati juga. Kenapa dia masih hidup juga ya? Tapi walaupun ya dia mengalami suatu tekanan batin dari orang-orang yang tidak menyukai dia, tidak menyukai pelayanan dia. Namun pernah ada Paulus diutus ke suatu daerah, Tuhan katakan kepada dia, jangan kamu tutup mulut. Saksikan itu, nyatakan kebenaran. Ya, aku akan menyertai kamu. Memang resikonya, dia didera, dia disesat, saudara, dia dipenjarakan. Tapi Paulus tidak berhenti untuk menyatakan kebijakan, kebenaran firman Tuhan itu. Ya, itu bisa menjadi gambaran bagi saudara, bagi kita semua. Ya, kalau kita masih memiliki hidup, ya baiklah kita hidup untuk Kristus. Ya, kalau mati adalah keuntungan, dan artinya begini. Kalau firman Tuhan mengatakan mati adalah keuntungan, bukan berarti kita mau cari-cari untung itu. Bukan kita mau cari cepat mati, tidak. Artinya kita sudah tidak perlu memikirkan kematian. Tidak ada ketakutan. Sebab janji Tuhan, kelepasan dalam tubuh ini, ya salah satunya, itu kan bisa terjawab dari Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, sebab mereka sudah, dikatakan? Terbebas dari pergumulan ya. Coba kita baca. Wahyu 13 ayat 14. Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, Ya. tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, Ya. karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya. Jadi ada janji yang indah ya. Istirahat ya dari jerih lelah mereka selama mereka ada di dalam dunia. Ya. Tapi kan bukan berarti ketika kita pesimis, diintimidasi dengan kecemasan, ya, beratnya tanggungan, kan tadi di situ dikatakan kan 2 Korintus 10 tadi ayat 8 ya. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Wah, ini hamba Tuhan besar loh. Tapi ya manusia sama seperti saya dan saudara ya, mengalami berat ya. Sudah berat pikiran, berat perasaan, korban pikiran, korban perasaan, tambah lagi ya. Ya, silakan. Sudah berat pikiran, berat perasaan lagi, berat tubuh jasmani lagi. Pikiran kan itu jiwa. Ya. Bisa tentang jiwa kita itu kan ya itu suatu identik dengan pikiran kita, isi pikiran kita. Berat dengan perasaan, dengan hati. Itu tempat ya roh kita itu ya. Menggambarkan roh kita, rasa kita, perasaan kita. Berat oleh karena beban sakit penyakit lagi dari tubuh kita. Waduh, itu luar biasa itu ya. Itu pergumulan yang berat. Paulus kan merasakan ini. Dia mengatakan ini. Saudara ingat tidak? Ketika Paulus memiliki sakit penyakit di tubuh jasmani, dia bilang bahwa sudah 3 kali aku menengking roh ini ya dalam tubuh ini, tapi tidak pergi-pergi. Lalu jawab Tuhan apa? Sudah cukup kasih karuniaku kepadamu. Maksudnya adalah Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan, itu pertama ya. Kedua, Tuhan memberikan karunia-karunia roh ya. Damai sejahtera yang menjadi kekuatan setiap orang beriman, sekalipun dia berada di tengah-tengah badai cobaan, dia tetap kuat ya. Dia bisa menghibur ya. Dia bisa menguatkan orang lain padahal dirinya perlu dikuatkan juga ya. Itu posisi sebagai orang-orang beriman memang seperti itu. Seperti posisi Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus sudah menderita, tapi ternyata
dia menerima penderitaan itu untuk menyelamatkan orang lain. Itu kan yang disebut manusia memanusiakan orang lain. Cuma kadang dalam kondisi kehidupan kita, saudara, yang kita jalani hari demi hari, ya tidak bisa dipungkiri. Ada kalimat, ya ada suatu pemahaman, ya kita kan berhak untuk survive, ya, dengan cara kita masing-masing, ya dengan cara kita bekerja mencari nafkah, ya kita juga punya beban tanggung jawab, ya. Terkadang kita juga memakai cara-cara yang mungkin tidak diperkenankan Tuhan, ya. Dalam keadaan terpaksa kita melakukan mungkin hal-hal yang jahat, ya. Kita melakukan hal-hal yang melawan kehendak Tuhan, yaitu urusan masing-masing, biar dia sama dengan Tuhan yang tahu. Tapi jikalau kita menjadi salah satu orang yang melakukan hal seperti itu, ya selama kita betul-betul ada suatu perubahan dalam kehidupan kita, kita mau berubah, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memperbaiki kehidupan, Tuhan pasti menghargai, Tuhan pasti akan memulihkan. Tapi paling tidak di masa-masa kesulitan yang kita hadapi itu memberikan kita banyak pelajaran. Pelajaran dalam hidup. Manusia ketika dibenturkan dengan masa sulit, nah disitulah dia mengerti, ya. Disitulah dia akan menjadi manusia yang penuh dengan pengertian. Ketika Tuhan mengangkat kehidupannya, dia bisa memandang, ya, memandang orang-orang yang di bawah, orang-orang yang lebih susah keadaannya itu seperti apa rasanya. Karena dia sudah pernah merasakan hal yang sama. Nah, itu pengertian itu yang begitu mahal. Itu yang disebut kasih karunia. Hikmat pengetahuan dalam kehidupan kita, ya. Sebagai orang percaya itu sangat penting, saudara. Membuat kita orang yang penuh pengertian. Orang yang penuh dengan kemurahan, ya. Karena kita sudah mengalami masa-masa sukar itu. Sehingga ketika kita waktunya diangkat oleh Tuhan, ya kita jadi pribadi yang bijaksana, ya. Dan itu yang diingatkan Tuhan. Nah, saudara, mengenai kelepasan tubuh ini kembali lagi, ya. Kembali lagi bahwa kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Dengan tubuh jasmani yang mungkin Ibu Setepu lagi sakit, ya. Hamba Tuhan Lucy juga lagi lemas dan sebagainya. Tapi saat ini yang kita pelihara adalah bagaimana keyakinan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan saya dan saudara dalam kelemahan tubuh kita. Terkadang kalau saya pribadi, kalau saya jatuh sakit, saya masih berpikir, oh mungkin saya salah makan, ya. Tidak mungkin Tuhan memberikan saya sakit. Biasanya saya salah makan, saya forsir dan sebagainya, ya. Mungkin kalau berbicara tentang duniawi dan rohani, ya misalkan saya seorang pekerja, pebisnis, ya pasti ketika jatuh sakit, masuk rumah sakit, Om Nama, saya menyesal. Di situ perenungan. Itu Roh Kudus itu sangat suaranya itu sangat keras sekali di hati kita, di dalam pikiran kita seperti sedang berbicara. Itulah luar biasanya kalau manusia yang beriman, kalau dia sedang dalam titik lemah, nah, dalam titik nol, wah di situ terasa sekali suara itu terdengar, ya. Tampaknya dalam kepala kita itu selalu ada nasihat-nasihat firman Tuhan, mengingatkan ayat-ayat firman Tuhan. Tapi kalau manusia lagi di puncak, itu nggak kedengeran itu, ya. Nggak kedengeran, langsung budak akan perkara-perkara bicaranya roh. Waduh. Tapi kalau lagi lemah, nah itu memang terasa sekali, ya. Suara roh itu terasa sekali, ya. Walaupun kita di saat-saat memuncak itu ada suara roh yang begitu lembut, tapi cuma nafsu kita terkadang, ego kita lebih suaranya lebih kita dengar, ya. Kita lebih mengabaikan kehendak roh. Nah, terkadang saya kalau lagi sakit, ya, atau mungkin saya seorang pengusaha, ya, sudah diopnam dan sebagainya, terkadang saya berpikir, waduh Tuhan, minta ampun pertama, ya. Kedua, maaf Tuhan, saya sudah mengabaikan waktuku dengan waktu. Nah, saya sudah mengabaikan doa.
Saya selalu beralasan sibuk Tuhan, tidak ada waktu untuk berdoa, baca Alkitab. Ya, karena saya bekerja, saya disuruh bos saya, misalkan seperti itu. Ya, apalah daya Tuhan, selalu banyak hal-hal yang membela diri kita ya. Dan pembelaan itu adalah pembelaan yang ibarat kata bisa kita benarkan, kita melakukan hal itu untuk kebaikan. Seolah-olah Tuhan tidak tahu ya cara yang terbaik, seolah-olah kita mendikte mengajarkan Tuhan tentang kebaikan. Nah, itu terkadang kemanusiaan kita seperti itu. Tapi saya percaya saya dan saudara semakin dewasa, semakin banyak tahu firman, saudara akan semakin sedikit untuk mengutarakan pengeluhan. Karena ketika saudara mengeluh, itu akan terjawab dengan sendirinya oleh firman yang saudara paham pasti. Yang ada akhirnya saudara akan bersyukur dan bersyukur. Ya. Toh kalaupun saudara berdoa, Tuhan ampuni saya membutuhkan ini. Tapi tidak terlalu menuntut. Karena dalam diri saudara yang sudah begitu banyak pengalaman, melewati tantangan proses, saudara yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak perlu doa yang bertele-tele ya, pengeluhan dan sebagainya, tapi yang Tuhan ingin dengarkan adalah bagaimana ucapan syukur. Bukan berarti Tuhan itu menutup telinga untuk mereka yang mengeluh, tidak salah. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita penuh limpah dengan ucapan syukur, bahkan konsisten dalam hal kita berdoa. Berdoalah setiap waktu, berdoalah dengan tiada putus harap, jangan engkau jemu-jemu berdoa. Ya. Coba kalau saudara dalam menghadapi cobaan, tantangan, misalkan 10 tahun diizinkan Tuhan, apakah tidak capek saudara isi doanya itu mengeluh terus ya? Pasti aduh ini lagi. Saudara sendiri pun akhirnya capek juga ya. Nah, karena terbiasa isi doa saudara itu isinya keluhan-keluhan, akhirnya saudara juga malas berdoa. Karena seolah-olah Tuhan kok tidak menjawab. Ya, lama sekali. Karena dalam keluhan itu saudara menuntut waktu kita ya. Tuhan, sudah besok harinya ya. Misalkan seperti itu, tolong Tuhan, tolong saya. Tapi ternyata seperti tidak ada jawaban ya. Akhirnya saudara-saudara menelan kekecewaan, putus asa, mempersalahkan Tuhan. Nah itu akhirnya kena di Yakobus 4 itu. Ya, kamu meminta karena kamu salah berdoa. Sekali lagi ya, semakin dewasa kita diajarkan bukan lagi seperti anak-anak yang menuntut. Terkadang tanpa kita sadari kita pun datang pada Tuhan, datang kepada Tuhan itu kau lagi ada maunya. Kau lagi masa-masa sulit, masa-masa sukar, kita menangis. Ya. Dalam satu hari yang mungkin bisa 7 kali. Kayaknya kalau kita di jalan naik bis, dikit-dikit, oh Tuhan, oh Yesus, kapan ini Tuhan akan dipulihkan. Ya. Tapi coba kau lagi di masa-masa senang, waduh jarang sekali ya kita mau mengingat Tuhan. Tapi kalaupun saudara ya terbentuk dari masa-masa yang sukar, saya percaya sih saudara di masa-masa senang pun saudara tetap mengingat Tuhan, dan itu yang Tuhan inginkan ya. Iman seperti itu yang Tuhan inginkan. Dan kalau saudara betul-betul ingin mengalami kelepasan tubuh jasmani ini ya, saudara tetap harus menjadi pribadi yang percaya akan kuasa dan mujizat Tuhan. Tuhan katakan ya di dalam sebagai ayat terakhir di dalam Yohanes 11 ayat 25 Dan hidup walaupun ia sudah mati. Terus Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? ya, jadi saya tantang kepada kita semua, percaya tidak akan perkataan firman Tuhan ini? Ya, kalau perkara tubuh yang kita khawatirkan, ya
mungkin ayat-ayat di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit di Matius 6 itu kita tergolong orang yang khawatir akan hari esok, khawatir akan perkara-perkara sandang pangan papan. Saudara ingat gak khotbah Tuhan Yesus di mana itu? Di Injil Matius pasal berapa? Ada yang tahu gak? Mengenai hal kekhawatiran. Nah, Matius 6. Matius 6. Matius 6 ayat yang ke-27 mulai. Ayat yang ke-25 mulai. Ya, mengenai hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Ya, hidup di sini sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengajarkan suatu hal yang lebih dalam. Hidup di sini mengenai perkataannya, kebijaksanaannya, yang membuat diri saudara menjadi orang yang berpengertian. Ya. Saudara akan menghargai kehidupan saudara itu kalau saudara betul-betul mengenal akan firman. Ya. Mengenal akan firman. Dan dengan firman Tuhan itu, dengan perkataan, dengan kesaksian saudara, saudara pun bisa menghidupkan kehidupan orang lain. Ya. Saudara mungkin tidak bisa memberikan sesuatu untuk tubuh jasmani, tapi saudara bisa memberikan suatu pembebasan, kelepasan, kemenangan dalam hal perasaan mereka, ya, pikiran mereka. Semua kan dalam dunia ini itu semua bersumber dari hati dan pikiran kita, ya. Kalau kita betul-betul memiliki kepercayaan dalam hati, segala sesuatu mengenai perkara jasmani itu pasti bisa kita dapatkan, ya. Apalagi kalau kita percaya dengan kuasa Tuhan. Tuhan itu pasti dapat mengadakan dengan secara ajaib, ya. Saya sudah memberikan suatu gambaran kan dalam khotbah beberapa minggu lalu. Hidup kita ini ya secara logika itu sifatnya matematis, ya. Pasti itu. Hitung-hitungannya ya semua hal-hal yang wajar yang sebagaimana mestinya. Tapi kalau kita sebagai orang beriman, nah itu sebenarnya tidak menyentuh lagi, tidak matematis lagi sebenarnya. Karena perhitungan seperti 5 tambah 2 sama dengan 5.000 itu nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Tapi itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Mengenai 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Dan di situ dikatakan bisa kenyang mereka. Nah, itu perkara mujizat yang hanya bisa dilakukan Tuhan. Kekhawatiran dalam diri manusia seringkali oleh karena perhitungannya secara logika. Itu tidak salah, ya. Tidak salah. Tapi kita harus menjadi pribadi yang berbeda, ya. Yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita ini adalah bagaimana kita hidup oleh iman supaya kita bisa melihat suatu perkara yang nampaknya tidak terlihat, tapi itu akan dibuat nyata dengan kuasa Tuhan. Nah, itu yang menjadi suatu perbedaan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Itu yang membuat kita supaya kita jangan diberatkan dengan kekhawatiran. Manusiawi lah kalau ada kekhawatiran. Tapi kalau kita terlalu diberatkan dengan kekhawatiran, ya kita pun akan mati dengan khawatir itu. Karena firman Tuhan dalam ayat itu dikatakan ya tidak ada sasta pun yang dalam hidupmu yang akan ditambahkan ketika ada kekhawatiran. Tapi kita baca dulu terus. Ya. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya. Ayat 6, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Ya. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Itu bukti siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pelajaran hidupnya. Ayat 8, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja
dan tanpa mengintai. Ayat 9, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini akan ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandangi kamu, hai orang-orang kurang percaya. Ya. Jadi kalau kita itu jadi dua gambaran yang diajarkan Tuhan Yesus mengenai burung yang dipelihara Tuhan meskipun dia tidak bekerja. Ya, seperti manusia bekerja untuk sandang pangan papannya. Ya. Tetapi burung itu tidak bekerja tapi Tuhan pelihara. Nah, harusnya manusia yang percaya itu kalau dikatakan burung saja Tuhan pelihara, terlebih kamu yang adalah ciptaan serupa dengan Tuhan. Ya. Tuhan akan pelihara tubuhmu. Kalau berbicara tentang eskatologi, tentang keadaan akhir zaman, Tuhan akan sempurnakan tubuh, jiwa, dan roh. Masakan perkara kita hidup di dunia ini kita tidak akan diselamatkan oleh Tuhan dari kelaparan, ya, dari kesulitan, dari kesesakan. Ya. Pasti kalau kita kembali lagi merenungkan kehidupan kita, siapa sih yang tidak pernah merasakan susah, sakit hati, putus cinta, ya, tidak jadi merit, misalkan, ya, kekurangan kelaparan, ya. Mungkin kita berhutang juga, ya. sempat ada masa-masa kita tidak punya apa-apa. Waduh. Tapi saat ini ya kita sudah dipulihkan, ada suatu kemajuan, semuanya melalui proses. Itu pun karena Tuhan. Artinya kita masih hidup. Ya selama kita betul-betul tetap berusaha untuk menjalani sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Pasti Tuhan pulihkan itu. Pasti Tuhan berkati. Itu kan gambaran burung yang tidak bekerja. Itu manusia yang khawatir tentang apa yang dia makan. Lalu gambaran tentang yang kedua, bunga di ladang. Bahkan dikatakan Salomo saja yang raja penuh hikmat memiliki pakaian tidak seindah seperti bunga, ya, yang ada di ladang. Ya. Tapi sebagaimana apa tadi dikatakan? Ya. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Nah, ini yang Tuhan ingatkan mengenai tubuh. Sesuatu yang melekat pada tubuh, sesuatu yang dipakai. Nah, itu kan sesuai dengan ayat yang sebelumnya, ayat 25. Jangan kau khawatir mengenai tubuh. Ya. Apa yang kita pakai. Bukankah tubuhmu lebih penting, hidupmu lebih penting. Artinya, tubuh ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan baik itu lebih penting daripada penampilanmu. Banyak orang sekarang mendandani penampilannya dengan barang-barang yang mahal, tapi perbuatan tangannya itu pelitnya minta ampun, ya. Ada orang memperkaya diri, tapi ya orang tuanya sendiri pun berpikir positif, ya. Dia membantu orang-orang yang berkasus, ya puji Tuhan, ya. Itu adalah suatu keseimbangan juga yang dia usahakan, ya. Terlepas kalau saya ikuti juga ya di lain sisi ya dia pun berdansa-dansa di Bali, ya. dengan asprinya katanya seperti itu. Tapi ya sudahlah, itu urusan dia dengan Tuhan. Artinya kita bisa melihat hal-hal yang baik yang dilakukan orang lain, terutama yang notabene-nya orang itu orang Kristen, ya, orang percaya. Nah, kita berusaha untuk melihat hal-hal yang baik. Yang buruk menjadi pelajaran bagi kita. Jangan kita menghakimi, ya, secara brutal, tapi bagaimana kita coba renungkan, bercermin kembali kepada diri kita. Nah, jadi perkara tubuh itu, ya, artinya Tuhan saja bisa mendandani, ya, rumput, kembang itu dengan indah, ya, apalagi saudara. Tuhan pasti akan memelihara saudara. Yang penting Tuhan katakan tubuh, hidupmu lebih penting, ya. Tubuh lebih penting daripada pakaian. Artinya perbuatanmu lebih penting daripada penampilanmu.
penampilan ibu setepu yang sederhana ya. Tapi kalau suka bekerja, membantu, memberikan perhatian kepada ibu gembala, kepada jemaat, kepada tetangga, kepada keluarga, itu lebih berharga ya daripada yang sudah penampilan kece. Aduh, tapi perbuatannya tidak kece, itu kan orang malas juga mau mendekat. Misalkan itu menjadi pelajaran kepada kita semua ya. Saya hanya ambil contoh itu satu ya. Jadi tetaplah artinya bagaimana anugerah Tuhan dalam hal tubuh ini, artinya perbuatan kita harus pelihara baik-baik sampai kita mendapatkan kelepasan tubuh yang sebenarnya ya. Kelepasan dari kematian tubuh jasmani, artinya orang yang tidak mengalami kelepasan tubuh di dalam firman Tuhan ya mereka akan mati binasa. Tapi kalau tubuh yang dimiliki orang beriman, wah itu akan disempurnakan. Kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Jadi terus dulu Ibu Gembala, terus dulu mengenai tubuh tadi yang ke 32 ya. Iya. 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi pada faktanya kehidupan kita ya, daripada kita cuma mengeluh, lebih baik kita bertindak sesuatu. Daripada kita cuma mengeluh-mengeluh, meminta kepada Tuhan, ya lebih baik kita melakukan sesuatu apa kek ya yang membuat kita tetap bersemangat, tetap dapat menghargai waktu yang Tuhan berikan ya. Daripada kita bertanya-tanya, aduh besok makan apa, udah lebih baik kita tutup mulut untuk hal itu, tapi kita harus lakukan apa kek yang bisa kita dapat bertahan hidup dan sebagainya. Tapi ya selalu kami ingatkan, jangan ambil cara-cara yang jahat ya, jangan ambil cara-cara yang jahat. Berusahalah tetap untuk mengandalkan Tuhan ya. Selama saudara apapun keputusan yang saudara ambil, tapi saudara pertanggungjawabkan, nah itu tidak masalah. Jangan sampai saudara mengambil keputusan tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan, nah itu saudara akan menerima konsekuensinya. Artinya ya kita kalau di dalam Tuhan ini mengenai sudut pandang firman Tuhan sendiri katakan ya, jangan kau berkata apa yang kami akan makan besok, apa yang akan kami pakai ya. Tapi itu ternyata suatu perkataan yang sering kali diucapkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, terus akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jadi mengenai kebutuhan bagi tubuh kita ya, salah satunya tubuh kita ini yang kita bahas adalah bagaimana ya Tuhan tahu, Bapa di sorga tahu segala keperluanmu ya, tahu segala keperluanmu. Tapi ternyata ada suatu pesan yang selalu diingatkan kepada kita, yang terutama kita senantiasa terlebih dahulu mencari Tuhan dan kebenarannya, maka perkara-perkara tubuh jasmani kita itu akan ditambahkan kepada kita ya. Bahkan mengenai kekhawatiran kita, jangan yang membuat kita seringkali khawatir menjadi lebih berat karena kita memikirkan hari esok ya. Harusnya ya, kalau menurut firman Tuhan saat ini yang kita baca, Tuhan mau sehari ini cukuplah kita perjuangkan hari ini ya. Kita harus selesaikan hari ini dengan iman, percaya kepada Tuhan dengan seyakin-yakinnya. Jangan sudah pikirkan, besok apa lagi ya. Tapi bagaimana kita selesaikan hari ini dengan penuh keyakinan kalau Tuhan pasti akan menyelesaikan. Sebab hari esok itu ada kesusahannya sendiri ya. Ada pergumulannya lagi. Selain berbicara ya, memang kehidupan manusia setiap hari pasti mengalami pergumulan. Tapi yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara,
Kalau mau mengalami kelepasan tubuh, ya, kita harus senantiasa melibatkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Ya. Puji Tuhan, ya ini dalam satu perkara mengenai kelepasan tubuh ya. Kita akan lanjut minggu depan mengenai kelepasan jiwa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan pada kesempatan sore hari ini kami boleh diingatkan lewat kebenaran firman-Mu. Engkau yang menyempurnakan dan memberikan pengertian dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kami sadari kami banyak sekali kekurangan Tuhan. Kami sadari kami mempunyai banyak kelemahan, salah dan dosa di hadapan-Mu. Tapi firman-Mu itu selalu konsisten Tuhan dalam kehidupan kami. Firman-Mu tidak berubah ya Bapa. Kamilah yang seringkali berubah setia. Firman-Mu Tuhan tidak akan terubahkan dengan zaman, dengan segala pengaruh kuasa apapun. Karena firman-Mu selalu menuntun kami kepada hal-hal yang baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang mengerti segala kebutuhan keperluan kami. Dengan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan, Kau mampu memberikan suatu kecukupan dalam segala keperluan kami. Terlebih Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami hari demi hari, Tuhan tolong kiranya Engkau menyediakan segala sesuatunya. Kalau Engkau Tuhan boleh dapat menolong orang lain, Engkau akan menolong kami juga Tuhan. Kalau Engkau Tuhan yang sudah mati bagi kami, kami percaya Kau akan menyelamatkan kehidupan kami dari segala mara bahaya, dari segala tantangan, persoalan, masalah apapun yang kami hadapi Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan ini kami boleh melihat ada mujizat akan terjadi, sehingga roti, air yang menjadi makanan dan minuman kami akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan sakit penyakit yang kami alami Tuhan, Engkau boleh memberikan kesembuhan, sebab Engkau adalah tabib yang ajaib, tabib di atas segala tabib. Dengan kuasa mujizat-Mu, hikmat-Mu Tuhan dapat memberikan kami pemulihan, kesembuhan, kesehatan yang sempurna. Namun tidak lepas dari semuanya Tuhan, kami memohon ampun jikalau kami telah berbuat salah di hadapan-Mu. Tapi biarlah kasih karunia-Mu selalu menyertai dan menguatkan hati kami ya Bapa, agar kami boleh menjadi pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami membawa diri kami untuk selalu sibuk bergaul dengan Engkau Tuhan, maka Engkau akan sibuk dengan kehidupan kami. Kau akan senantiasa memperhatikan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya kami yang sudah mendengar boleh diberkati oleh Tuhan saat ini, bahkan esok hari diberkati oleh Tuhan. Dan setelah kami bersekutu lewat firman-Mu, kami rindu Tuhan jamahan dan lawatan-Mu di dalam hadirat-Mu ketika kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tidak ada perkara yang mustahil ketika Roh-Mu bekerja Tuhan. Engkau memulihkan hati kami, Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Bahkan yang lemah dikuatkan, yang sakit Roh-Mu menghibur. Tuhan Yesus Kristus, setan iblis kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah, ku sembah.
Jamahlah hati kami ya Tuhan, sembuhkanlah kami ya Bapa. Redalah ini saya wala redala wala warawai. Redalis saya lirik redala wala redala wala 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 rawai. Redalis saya lirik redala sini lirik redala. Ready light di bidisi ready di low di liri anlo wala rada sikrai di bidisi adalah rada sekali Baby God, akulah gembala yang baik, gembala yang baik menyerahkan nyawa yang gantung. Hai hamba jaksa dan berbahagia kamu karena aku ada di tengah-tengah. Kamulah yang sudah menarik hatiku sehingga aku turun dan melayani kamu. Aku tetap membuktikan di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan di tengah-tengah. Sebab itu tetaplah kamu di dalam penyerahan karena penyerahanmu yang menentukan dan akan memandang kemuliaan hambaku dan anak-anakku. Kamu sudah mendengarkan firman-Mu itu adalah aku sendiri. Bela ini sebab itu berbahagia bagi kamu yang sudah mendengarkan firman. Dekranil serta taruh di dalam hati kamu supaya kamu tidak berdosa kepada aku perlu mengingatkan kepada kamu di hari-hari ini. Kamu harus lebih mendekatkan diri kepada bukan ada sesuatu yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Hambaku dan anak-anakku jangan kamu taruh. Karena apabila kamu melihat segala perkara mulai terjadi, segala kamu serta mendengar. Karena kelepasan bagi kamu sudah dekat. Aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Di mana kamu pergi dan berada. Penyertaanku selalu nyata dalam setiap kehidupan kamu, terutama di tengah-tengah kamu mengerjakan pekerjaan. Sebab itu jangan coba-coba menjama pekerjaan dengan tangan yang kotor dan tapi aku minta biarlah kamu menjama pekerjaanku dengan hidup yang kudus dan berkenan kepadaku, sehingga kamu akan melihat tanda-tanda dan mujizat akan terjadi di dalam setiap kehidupan kamu melayani aku. Lain because aku tahu setiap kamu yang datang kepadaku dengan berbagai macam pergumulan yang kamu bawa kepadaku. Sebelum kamu ceritakan kepadaku, aku lebih dahulu mengetahui semuanya. Dan kalau sampai saat ini kamu masih kuat dan ada untuk mendengar firman dan suaraku, ini satu tanda aku yang telah mengkuatkan kamu. Karena kamu ada
Lord Christ, tetaplah kamu berserah sungguh kepadaku. Biarlah aku yang berbuat sesuatu yang terbaik dalam hidup kamu, menjadi hormat dan kemuliaan namaku di tengah-tengah dunia ini. We pray tonight, Lord. Hambaku dan anak-anakmu, ada satu hal yang aku akan lakukan bagi kamu. May I know this, I become to know the cry, yang tidak pernah kamu pikirkan. Aku akan lakukan itu bagi kamu, untuk meyakinkan kamu bahwa aku tetap menyertai kamu. I beg unto know the cry, sebab itu serahkanlah seluruh kehidupan kamu kepadaku. I know the cry, jangan kamu takut dan jangan kamu khawatir, karena hidup kamu ada di dalam tangan. Be ready, Lord, tonight. Berjalanlah sesuai dengan perintah-perintahmu. I devote to Christ. Maka kamu akan lihat ada hal-hal yang indah yang aku buat bagi kamu, untuk melihat hasilnya yang tidak pernah mengecewakan kamu. Be ready, Lord, tonight. Mengertikah kamu? I devote to Christ. I humble. Be know di Ingat kamu di masa-masa ini, kamu akan diperhadapkan dengan ujian-ujian lain. Tapi ujian yang aku lakukan bagi kamu dan izinkan terjadi, aku tahu sampai di mana batas kemampuan kamu. Tapi di saat kamu tidak mampu, kamu mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Pray dulu tonight. Maka kamu akan lihat bahwa aku akan memampukan kamu dan menguatkan kamu serta menuntun kamu. I begin to know the Christ tetap ada di dalam jalur kebenaran, sehingga kamu akan menerima dan mencapai sesuatu kehidupan yang kemenangan kepada. Dan kemenangan lepas kemenangan kamu akan alami di dalam aku. Bikrai dengan benar. Itulah bukti pemeliharaan. Mengerti kamu sebab mencarilah hadiratku dan selalu datang kepadaku, menyerahkan semua pergumulan yang kamu. Make a law tonight. Karena ketika kamu mengangkat tangan kamu, make a law tonight. Karena kamu menyerah dan tidak mampu, aku akan suruh kamu rahasia kamu semangat dia di dalam pekerjaan dan hidup kamu di dalam maka kamu akan lihat raising ada waspada dan berjaga-jaga. Iblis berusaha keras untuk tapi ingat kamu baik-baik, sekali aku telah merencanakan sesuatu yang terbaik, aku menyertai kamu, aku telah menjaga kerjakanlah pekerjaanku dengan tidak bersungut-sungut dan di depan kamu. I know di kerajaan Tuhan sejahtera dan kebahagiaan sudah mendengar. Bapa dalam surga, izinkanlah Tuhan kami hamba-hambamu mendoakan Ibu Sitepu. Bagaimana Tuhan Engkau yang akan bekerja dalam kehidupannya, memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan atas segala sakit penyakit yang dideritanya Tuhan. Kami percaya kuasa firman, kuasa-Mu Tuhan, bilur-Mu yang ajaib dapat memberikan mujizat, kuasa yang menyembuhkan Tuhan dari segala sakit penyakit yang ada Tuhan. Oleh sebab itu suci kuduskanlah kami Tuhan, biarlah urapan kuasa Roh-Mu yang bekerja sepenuhnya Tuhan, untuk mendatangkan suatu kemenangan atas pergumulan sakit penyakitnya Tuhan. Oleh sebab itu segala bentuk kuasa kegelapan yang menghambat Tuhan pelayanan kami tolakkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa di haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami hamba-Mu ya Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terlebih sakit penyakitnya Tuhan yang dialaminya, bagian belakangnya Tuhan tolong kiranya
kuasa Allah bekerja dengan sempurna Tuhan. Kami percaya kuasa darah-Mu Tuhan akan memberikan kesembuhan atas kehidupannya Tuhan. Oleh karena itu, segala bentuk kuasa sakit penyakit yang mengikat tubuhnya Tuhan, yang mencoba untuk menguasai organ tubuh bagian belakangnya, kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakit keluar. Kami berkuasa di sini, keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mengerti apa yang menjadi kerinduan hatinya untuk pelayanan dan keluarganya Tuhan. Bahkan keluarga besarnya diberkati oleh Tuhan. Terlebih kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, dalam segala aktivitas hari demi harinya Tuhan, tolong Engkau tetap menyertai, memberikan damai sejahtera yang menjadi kekuatan dalam hatinya untuk tetap berpikiran positif hari demi hari Tuhan. Bahkan kemenangan boleh diperoleh di dalam Tuhan. Terima kasih segala kebutuhan keperluannya Tuhan, tolong Engkau senantiasa mencukupinya Tuhan. Terlebih pergumulan dalam dirinya Tuhan, Engkau yang maha tahu, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang sudah memanggil kehidupannya, Engkau akan bertanggung jawab sepenuhnya Tuhan, memelihara kehidupan ibu Seteguh. Terima kasih terlebih dalam melayani pekerjaan-Mu. Kami percaya karunia-karunia yang Kau percayakan, Kau dapat pertama tambahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Tapi apa yang Kau sudah taruh Tuhan, biarlah dia boleh bertanggung jawabkan, dia boleh pelihara dan pertahankan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan memberikan pemulihan dalam kehidupan hamba ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Begitu juga dengan saudari Ina Tuhan, Kau berkati dalam segala pekerjaan usahanya yang dia kerjakan Tuhan. Berikan hikmat, kemampuan, kesehatan tubuh jasmani maupun rohani Tuhan. Engkau yang akan pelihara senantiasa. Bahkan keluarganya Tuhan, mamanya, Kau tetap memberkati, menjamah, memberikan damai sejahtera, sukacita yang menjadi penyemangat dalam kehidupannya. Untuk beliau boleh dapat melihat hari-hari yang baik yang Kau sediakan dalam kehidupannya Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil Engkau dapat memberikan kesembuhan. Bagi manusia Tuhan tidak mungkin, tapi bagi kuasa-Mu Tuhan segala sesuatu mungkin Tuhan. Kami tetap menaruh harap kepada kuasa-Mu yang dapat bekerja sempurna. Terima kasih Tuhan, keluarga daripada saudari Ina juga diberkati oleh Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan kaum keluarganya Tuhan. Bahkan pribadinya juga Kau senantiasa memberkati masa depannya. Apa yang menjadi rencana di hari-hari depan Kau berkati. Bahkan kami tetap berdoa Tuhan, Kau dapat memberikan pasangan hidup yang terbaik yang Kau sediakan Tuhan dalam hidupnya, agar Tuhan Ina boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sisi pastori Engkau tetap memberkati, memberikan kekuatan iman di dalam kami melayani pekerjaan-Mu bersama kaum keluarga kami Tuhan, agar kami boleh tetap memuliakan Allah. Kami boleh melihat pekerjaan Tuhan yang boleh maju sesuai dengan kehendak Tuhan bersama dengan jemaat-Mu di dalam segala kesibukan aktivitas mereka. Doa kami Tuhan, Kau menyertai kehidupan mereka. Biarlah hati mereka Tuhan tetap memegang dan berpegang teguh pada firman-Mu yang berkuasa memberkati dan memelihara kehidupan jemaat-Mu Tuhan, Gesbani Efrata maupun Goshen. Terima kasih bahkan rencana kami untuk mengadakan Tuhan acara Natal. Tuhan, kami percaya Engkau akan menyediakannya segala sesuatu yang kami perlukan. Terlebih kesatuan iman, kesatuan hati kami di dalam roh-Mu Tuhan. Untuk kami kerjakan semuanya ini bukan untuk mencari hormat dari manusia, tapi kami mencari hormat di pemandangan-Mu Tuhan, agar kami juga boleh mengalami kemuliaan Tuhan di dalam acara nanti, sehingga banyak jiwa
menangkan Tuhan, lewat puji-pujian kami, lewat pelayanan kami, lewat kebenaran firman-Mu, bahkan dalam penyembahan kami, kuasa mujizat boleh terjadi. Engkau boleh hadir dan memberikan hikmat lewat suara Roh-Mu Tuhan, kesembuhan mujizat boleh terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau berkati panitia yang Tuhan bertugas dengan masing-masing tugas tanggung jawab mereka. Berikan hikmat kemampuan, terlebih Tuhan kepercayaan mereka akan kuasa-Mu yang pasti akan bekerja dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kaum keluarga kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, Engkau jaga lindungi. Engkau Allah penjaga Israel. Engkau pun akan menjaga kehidupan kami sebagai Israel rohani. Bahkan kaum keluarga kami pun mendapatkan kasih karunia yang memberkati kehidupan kaum keluarga kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami alaskan Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Sempurnakanlah penyangkalan diri kami dan pelayanan ibadah kami pada saat sore hari ini. Haleluya, haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai dan kita akan memberikan sembahan. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapan. Amin. Tuhan, terima kasih. Dan nanti doa oleh banyak Ibu Setepuh sekaligus berkat jasmani. Silakan. Kembali kami datang mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu yang selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kalau saat ini kami sudah selesai beribadah kepada-Mu, kami terlalu yakin Tuhan Kau sudah mengurapi dan memberkati kami semua satu persatu dengan berkat ilahi yang berasal daripada-Mu. Kuatkan dan teguhkan terus hati kami di dalam mengiring Engkau Bapa, supaya benar-benar panggilan-Mu di dalam kehidupan kami tidak sia-sia, tapi kami boleh tetap bangga mempunyai Allah seperti Engkau yang senantiasa menjamin setiap kehidupan kami. Terima kasih sore hari ini pun kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Besar atau kecil Tuhan, Engkau memberkati, dan biar itu boleh kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Keluarga hamba-Mu di tempat ini Tuhan sudah menyediakan makan minuman. Engkau sudah menjadikan mereka jalan berkat-Mu bagi kami Tuhan. Sebelum kami jamah makan minuman ini Bapa, suci kuduskan dengan kuasa firman-Mu Tuhan, supaya ini dapat menjadi kekuatan baru, kesehatan yang baru bagi tubuh jasmani kami. Kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati keluarga hamba-Mu di tempat ini, memberkati kami semua yang ada,
Terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Kami sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat tutup puasa, selamat menikmati berkat Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Shalom.